Banyak poin penting yang bisa diambil ketika umat muslim melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bukan hanya soal bisa merasakan haus dan lapar, sehingga kita bisa lebih berempati kepada kaum papa yang sehari-hari akrab derita. Tapi ibadah puasa juga mampu membuat hati kita bersih dan lurus. Nah, ini menurut kami penting untuk dikupas. Yuk ikuti penjelasan singkat dari Dr. I.M. Hidayatullah MA berikut ini. Biar tidak gagal paham, jangan skip sampai video habis. Serukok penjelasannya. Ayo, tunjukkan cinta kamu dengan subscribe channel ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, shaimin dan shaimat yang berbahagia. Kalau apa yang akan disampaikan dikasih judul, maka judulnya berbunyi Shaum menciptakan qalbun salim. Qalbun salim itu hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan, kebahagiaan, bukan hanya di dunia tapi terutama di akhirat nanti. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin ketika menguraikan akal, hati, dan shaum, beliau membuat ilustrasi. Bila, katanya, jasmani dan rohani kita diibaratkan sebagai suatu wilayah kekuasaan, maka yang menjadi top eksekutifnya, yang menjadi presidennya adalah akal. Akal bertahta di atas singgasana, berada dalam sebuah istana. Istana dimaksud adalah hati. Subhanallah. Nah, di dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden, akal dibantu oleh 5 orang menteri. 5 orang menteri ini tiada lain adalah panca indera. Lalu kemudian menteri-menteri ini dibantu oleh karyawan, oleh tentara. Karyawan dan tentara ini tidak lain adalah anggota badan. Nah, wilayah kekuasaan yang dipimpin oleh akal ini tidak seluruhnya merupakan wilayah yang aman, tapi ada wilayah rawan. Wilayah ini itu digunakan oleh musuh akal untuk menggagalkan tugas dan misi akal selaku top eksekutif dalam wilayah kekuasaan jasmani dan rohani. Akal mempunyai 2 musuh. Musuh eksternal, musuh internal. Musuh eksternal adalah iblis. Musuh internalnya adalah nafsu. Subhanallah. Oleh satu musuh internal saja, kadang-kadang manusia tidak sanggup menghadapinya. Apalagi kalau iblis, dan musuh internal itu berkolaborasi. Targetnya merebut istana. Subhanallah. Apabila istana ini bisa direbut oleh iblis dan nafsu, gitu, itu akan menimbulkan kekacauan, akan menimbulkan kegagalan bagi akal. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, iblis dan nafsu ini tidak akan bisa tidak bisa mengintervensi istana. Dia tidak bisa masuk ke dalam istana. Apabila
istananya itu steril. Steril dengan apa? Dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hati ini berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, mengesahkan Allah, taat dan patuh, serta tunduknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akal itu akan memperoleh nur, memperoleh cahaya. Hati akan memperoleh nur Allah, akan memperoleh cahaya Allah. Nah, sehingga akal di dalam membuat kebijakan, di dalam membuat instruksi-instruksi yang diinstruksikan kepada para menteri dan karyawan serta tentaranya, itu merupakan instruksi-instruksi kebijakan-kebijakan yang telah diwarnai oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala, oleh nur Allah Subhanahu wa taala. Maka akan keluarlah dari badan, dari diri orang seperti ini apa yang populer disebut dengan al-a'mal as-salihah, amal salihah. Amal salihah yang akan keluar, baik amal vertikal maupun amal horizontal. Nah, ketika amal-amal saleh ini itu dilaksanakan secara terus-menerus, secara konsisten dan istiqamah, maka akan menjadi budaya, akan menjadi kebudayaan, akan menjadi peradaban. Maka akan terwujudlah budaya, kebudayaan dan peradaban yang diwarnai oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti akan mewujudkan keadilan, akan mewujudkan kesejahteraan, akan mewujudkan kemakmuran, akan mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebaliknya, kalau akal, kalau hati, itu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat kepada Allah, tidak dipenuhi dengan keimanan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan dapat diintervensi oleh iblis dan nafsu. Ketika itu hati akan menjadi gelap. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketika hati gelap itu, cahaya Allah, nur Allah tidak bisa lagi masuk. Lalu akal tetap akan memimpin dalam wilayah kebijakan kekuasaan jasmani dan rohani, tapi sebagai boneka. Nah, boneka apa? Boneka iblis dan boneka hawa nafsu. Maka kebijakan dan instruksi-instruksi yang diberikan oleh akal kepada para menterinya, kepada para karyawan dan tentara-tentaranya, kepada panca indera dan anggota badan, itu adalah kebijakan dan instruksi syayatiniyah yang betul-betul dikendalikan oleh setan dan hawa nafsu. Maka apa yang akan terjadi? Maka akan keluarlah dari diri orang seperti itu adalah kezaliman, kemaksiatan, kelakuan-kelakuan yang jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu dilaksanakan, dilakukan secara terus-menerus, seperti tadi akan menciptakan budaya, kebudayaan dan peradaban syayatiniyah, maka kehancuran pun akan terjadi. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, nah, sesuai dengan tuntunan Al-Quran yang kemudian dijabarkan, dijelaskan oleh para ulama, nah, ibadah puasa merupakan ibadah yang paling efektif, nah, untuk menciptakan suasana qalbun salim, untuk menciptakan suasana berzikir kepada Allah, beriman kepada Allah. Mengapa? Karena orang yang berpuasa beriman kepada Allah. Orang yang berpuasa bertakwa kepada Allah. Tidak mungkin seseorang dapat berpuasa karena dia tidak beriman, kalau dia tidak bertakwa. Orang yang berpuasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa taat dan patuhnya hanya kepada Allah. Orang yang puasa memiliki kualitas ihsan,
yang sangat luar biasa, di mana ketika dia beribadah, nah, ketika dia melakukan aktivitas, kreativitas, produktivitas dan inovasi-inovasi, dia merasa, nah, melihat Allah, atau apabila dia tidak dapat melihat Allah, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah melihat dia. Maka apa yang akan terjadi? Pengendaliannya berada, pengawasannya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan puasa kita sesuai tuntunan Rasulullah SAW, sehingga puasa kita benar-benar secara efektif dapat mewujudkan, menciptakan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang akan mengantarkan kita bukan hanya keselamatan di dunia, tapi juga keselamatan, kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selamat beribadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.